Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita berjumpa lagi. Siang hari ini saya sedang berada di kota Cilacap di ujung selatan Pulau Jawa ya. Ini udah deket banget sama laut di pantai selatan di kota Cilacap, pesisir selatan Pulau Jawa. Sudah berada di depan stasiun Cilacap. Dari kota Cilacap, dari selatan Pulau Jawa, saya akan menuju ke kota Jakarta, mencoba kereta kasta tertinggi dari Cilacap menuju ke Jakarta, yang keretanya juga jarang dan bahkan kayaknya belum pernah saya naiki, kereta kelas eksekutif Purwojaya, teman-teman. Seperti apa perjalanan naik kereta Purwojaya di kelas eksekutif dari Cilacap menuju Jakarta kali ini? Tonton dan ikuti video kali ini sampai selesai. Kita langsung masuk aja ke stasiunnya, karena udah jam mepet tuh berangkatannya Purwojaya, teman-teman. Meskipun naik kereta kelas eksekutif, kursinya mundur semua. Halaman depan stasiun Cilacap ini, wah, seger banget ya. Sejuk banget di sini, teman-teman. Pohonnya gede-gede, ada suara-suara burung, anginnya silir-silir gitu. Enak banget. Terus bau kayak ikan gitu ya, ikan atau udang gitu loh pokoknya, khas banget. Daerah-daerah pesisir pantai, dekat sama laut. Bangunan stasiunnya masih bangunan lama, dipertahankan seperti itu. Kayaknya bekas dari zaman Belanda sih, peninggalan zaman dulu. Masih kelihatan banget arsitekturnya dan warnanya biasanya warna putih. Saya juga masih sama Mas Ikal, Mas Hikari. Kita kayak naik kereta Purwojaya menuju ke Jakarta. Gas, Mas. Gas. Kita naik kereta Argomenduan. Argomenduan. Saya ada di eksekutif 8. Wah, paling belakang. Paling sana, ini 7. Di depan masih ada proses pemasangan lokomotif ya, teman-teman. Lokomotif Dinas Kereta Purwojaya baru dipasang. Kita lewat sini saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di eksekutif 8 di nomor 13B. Selamat. Untung nggak di sini. Kita di paling belakang ternyata. Alhamdulillah, nggak jaga pintu. Oh, masih kal di 12. Selamat nggak jaga pintu. Tadi eksekutif Kalau dibalik udah jaga pintu, coy. Single seat 13B. Kalau dibalik zong. Eksekutif 7 13B-nya dapat sendiri, Mas. kita dapatnya K116. Oh iya. Kalau yang sana 17. Di eksekutif 8 ini nomor 1C-nya yang paling depan, teman-teman. Nanti paling depan ya. Sekarang paling belakang. Jaga pintu, langsung pintu banget. Gak enak sebenarnya kalau pas dapat single seat yang paling depan deket pintu. Nah, di eksekutif 7 di sini nomor 1C-nya di belakang. Tuh, jadi beda-beda, nggak sama ya rangkaiannya. Kita keretanya ngadepnya ke sana, arahnya ke sana ya, tapi kursinya kebalik madep mundur semua. Nanti saya jelasin kalau yang masih bingung kenapa kok kursinya nggak dibuat searah laju kereta dari Cilacap. Ini kita bakal jalan mundur nanti, teman-teman. Nah, ini nomor 1C bakal dapat paling belakang nanti, tapi dari Cilacapnya paling depan, cuman ngadepnya ke sana. Yang enak di 13B di eksekutif 7 paling depan. Tadi saya dapat paling belakang. Posisinya kayak gini. Kalau ngadep langsung pintu, jaga pintu ini. Kursi zong. Ternyata kita paling depan kalau dari Cilacap menuju ke arah Kroya ya, teman-teman. Lokomotifnya pakai CC206 1389 di Poinduk Cipinang, CPN. Di sini ada rangkaian kereta apa ini ya? Wijaya Kusuma sepertinya. Eksekutif tahun 96. Kita eksekutif New Image tahun 2016. Keretanya tuh nggak banyak di Cilacap. Dan lokomotifnya kebanyakan pakai 206 semua ya.
Karena biasanya kereta-kereta dari Cilacap itu nanti di Purwokerto, di Kroya copot lokomotif, termasuk kereta api Purwojaya yang saya naiki. Biasanya kita bahas kerandoman susunan kursi di kereta kelas ekonomi ya teman-teman. Kalau di ekonomi premium kan biasanya pada tanya kursi yang searah laju kereta tuh nomor berapa, karena biasanya kita nggak bisa nebak dan random urutan kursinya. Di eksekutif, meskipun kursinya udah searah laju kereta semua, tapi yang ditanyakan adalah kursi single seat yang paling belakang, biar nggak dapet paling depan. Ternyata di Purwojaya ini random teman-teman. Ini di eksekutif 6, nomor besarnya, nomor 7 sampai 13-nya, artinya nomor besar single seat di 13B, itu dapat kursi yang paling belakang ya nanti dari Kroya ke arah Jakarta, tapi dari Cilacap bakal dapat kursi yang paling depan. Di eksekutif 7, kursi nomor 13 atau nomor besar ini dapat kursi yang di sini nih teman-teman. Nanti dari Kroya ke arah Jakarta ya dapat kursi yang paling depan alias ngadep ke pintu. Jadi random nih, di eksekutif 7 sama eksekutif 6 udah beda kan. Dan kursi nomor 1 C yang sekarang ada posisi paling depan sana, dari Cilacap sampai Kroya dapat kursi yang paling depan. Tapi nanti enaknya dari Kroya sampai Jakarta itu dapat kursi yang paling belakang teman-teman. Random banget. Di eksekutif 7 ini yang paling belakang nanti yang enak 1C. Eksekutif 8 yang enak nomor 13. Nah kayaknya satu rangkaian ini dari sana, dari depan sampai belakang ini urutannya juga ngacak ya, nggak sama ya. Dari Cilacap ke arah Kroya ini eksekutif 8 yang bakal paling depan. 8, 7 ke belakang sampai eksekutif 1 di sana, di ujung belakang sana. Tapi nanti dari Kroya ke arah Gambirnya kita kebalik, bakal paling belakang, eksekutif 1-nya bakal paling depan. Nanti saya jelasin lebih lanjut ya, karena kita akan ada proses pemutaran lokomotif. Bukan pemutaran sih, pemindahan posisi ya, dari lokomotif yang ada di situ nanti dipindah ke sebelah sana. Kurang sekitar 15 menitan lagi kita akan berangkat dari stasiun Cilacap menuju ke Jakarta Gambir ya, tujuan akhirnya kereta api Purwojaya. Kereta full eksekutif satu-satunya yang berangkat dari Cilacap menuju ke Jakarta. Bahkan kayaknya kalau dari kota Cilacap yang ke arah Jakarta tuh kayaknya nggak ada kereta lain selain ini nih, Purwojaya teman-teman. Ada sih, tapi harus ke stasiun Maos dulu kalau mau naik kereta-kereta yang lain ya, atau stasiun Kroya, itu yang pilihan keretanya lebih banyak. Tapi kalau dari Cilacap, dari stasiun Cilacap, dari selatan ini cuma ada kereta Purwojaya aja yang direct secara langsung tanpa transit ke arah Jakarta. Yang ekonomi bahkan nggak ada kalau dari Cilacap. Kalau dari Maos masih bisa naik kereta Serayu. Kalau dari Kroya lebih banyak lagi pilihannya. Ada kereta-kereta dari Solo, dari Jogja, dari Surabaya ya. Kita naik kereta unggulannya Daop 5 Purwokerto, kereta Purwojaya. Seger banget, enak. Mendung, nggak panas, terus anginnya gede banget ya, pinggir pesisir laut. 14 lebih 15 menit berangkat tepat waktu dari stasiun Cilacap, keberangkatan awal menuju Jakarta Gambir, tujuan akhirnya teman-teman. Bismillah, semoga perjalanannya lancar dan kita madep mundur. Selamat sore, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Purwojaya yang akan mengantarkan pada tujuan akhir stasiun Gambir. Perjalanan kali ini menempuh waktu 6 jam 4 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain terowongan pasir dan terowongan lorong. Informasikan strategi rel Purwojaya berhenti di stasiun Gumilir. Strategi rel Purwojaya berhenti di stasiun Gumilir. Kita tiba di pemberhentian pertama di stasiun Gumilir. Yang naik banyak banget teman-teman di sini. Penumpang dari stasiun Gumilir naik Purwojaya. Kalau Purwojaya ini kayaknya penumpang-penumpang full trip ke arah Gambir semua ya kayaknya. Di sebelah sini banyak gerbong tutup GT untuk pupuk. Ini nggak tahu dipakai apa nggak ya? Kayaknya udah nggak dipakai sih. Itu yang lama-lama tuh. Dari tahun berapa tuh ya?
Udah zaman dulu kayak gitu tuh. Sekarang pakainya yang kayak gini. Cuman ini kayaknya juga udah nggak dipakai, udah lumutan sama ada vandalismenya. Stasiunnya stasiun kecil. Tadi di sana juga ada percabangan jalur ke arah stasiun Karangtalun, ke tempatnya semen kereta semen biasanya ke sana. Jadi di Cilacap ini pesisir selatan dan banyak pabrik. Dari Cilacap kita sudah berangkat tepat waktu jam 14:15, hampir jam 3 ya. Posisi duduk kita meskipun naik kereta kelas eksekutif, kursinya mundur semua teman-teman kalau dari Cilacap ke arah Kroya. Dan untuk eksekutif 8 ini posisinya ada di paling depan, di belakangnya lokomotif untuk saat ini. Kira-kira sekitar berapa menit ya? 15 menit atau 20 menitan ya sampai ke Kroya. Kita ngadep mundur seperti ini. Tapi nanti setelah jadi Kroya menuju ke arah Jakarta, itu kita bakal dapat kursi yang madep maju semua karena lokomotifnya harus diputar, dicopot, disambung lagi di ujung sana. Jadi posisi eksekutif 1 itu kalau dari Cilacap paling belakang. Nanti dari Kroya, Purwokerto, Cirebon itu eksekutif 1-nya udah paling depan teman-teman. Jadi kita masih menikmati duduk mundur naik kereta eksekutif ya. Jarang-jarang kan naik kereta eksekutif duduk mundur. Paling belakang lokomotif dan di spam sama klakson dari tadi ngoang-ngoeng. Dan di sini juga single track, keretanya ngebut jadi klakson panjang. Kita berhenti di stasiun Kasugihan, percabangan jalur kereta dari Cilacap dan bertemu dari jalur yang dari Bandung. Masih nunggu aman sih, ada kereta yang mau lewat kah? Berangkat lagi. Nggak tahu nih, kalau dari Cilacap nih kereta pasti berhenti dulu di sini atau enggak ya? Nunggu aman jalur yang sana tuh, karena percabangan jalur ya dan single track. Kita masuk ke jalur dari Bandung, gabung sama jalur dari Bandung dari Tasikmalaya. Tiba di stasiun Maos teman-teman, stasiun yang ada BBM Pertamina ya, depo BBM. Kita tiba berhenti di stasiun Maos. Di sini masih ada proyek pembangunan peron tinggi ya seperti ya teman-teman, di stasiun Maos. Makanya dibongkar. Di belakang yang naik banyak banget penumpangnya, mulai pada naik. Kayaknya yang paling banyak nanti di Purwokerto mungkin ya, atau di Kroya. Ya, keretanya Daup 5 Purwokerto dari Cilacap pasti yang naik juga banyak.
Jadi makin panjang peronnya. Kalau dulu kayaknya di sini nggak ada peron, cuman di sana aja kecil. Nanti bisa naik gampang nih, naik turun penumpangnya nggak pakai banci lagi dan peronnya jadi panjang. Kayaknya bakal dikasih kanopi juga nanti. Kita sebentar lagi bertemu dengan percabangan jalur rel lagi teman-teman. Jalur yang dari arah Jogja ke Purwokerto, Cirebon, Jakarta. Yang pelanggan yang hormati kami informasikan sesaat lagi kereta api Purwojaya akan berhenti di stasiun Kroya. Ingin pelanggan kereta api Purwojaya bertujuan di stasiun Kroya, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan beri kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Kami informasikan kereta api Purwojaya di stasiun Kroya akan dilakukan perpindahan lokomotif. Akan diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya tepat pada pukul 15:19 menit. Kereta api Purwojaya di stasiun Kroya akan dilakukan perpindahan lokomotif dan akan diberangkatkan kembali tepat pada pukul 15:19 menit. Terima kasih dan selamat. Kita tiba di stasiun Kroya dan di sini akan ada pelepasan lokomotif teman-teman. Ini ada kereta BBM di situ. Terus di sebelah sana ada Bengawan, sebelahnya lagi ada Batavia. Tadi di Tiber di percabangan tuh kita balapan sama Batavia, tapi Batavia masih di belakang. Kereta ekonomi murah. Tadi lokomotifnya ada di depan kita ya teman-teman. Kursi kita madep mundur. Lokomotifnya dicopot, tadi dilangsir lewat sini. Ditempel lagi, dipasang di ujung depan sana, di depannya pembangkit, di depan eksekutif 1. Kita jadi paling belakang sendiri sekarang dari Kroya menuju ke Cirebon, ke Jakarta. Dan kursinya akan madep maju semua teman-teman. Makanya dari Cilacap ke sini itu kursinya dibuat mundur semua biar nggak perlu diputar-putar lagi ya. Karena di sini ada perubahan arah perjalanan kereta Purwojaya di stasiun Kroya. Di eksekutif 8 tempat saya duduk tadi, kita dapat armada kereta eksekutif K1 tahun 2016 ya. Kereta eksekutif New Image sebelum ada Stainless Steel dan New Generation. Itu yang pertama keluar New Image seperti ini tahun 2016. Ini punyanya Dipo Purwokerto, PWT nomor urutnya 63. Mulai dinasnya tanggal 22 Desember 2016. MD 22/12/2016.
kita berangkat lagi dari stasiun Kroya teman-teman. Dan sekarang kursinya maju semua ya arahnya, searah laju kereta semua, dan saya ada di paling belakang. Nomor 13B, tidak menghadap ke pintu tapi madep ke sana. Di luar hujan. Tadi kita dari rel yang paling ujung sana, sekarang kita pindah ke sisi sebelah sini dan masuk ke double track ya, sampai ke arah Jakarta nanti teman-teman. Jadi kayaknya banyak yang hunting di sini karena ternyata lokomotif vintage-nya lewat Dinas Ajaka Utara tadi. Nah tuh, pada hunting tuh. Hujan kayak udah pada minggat, minggir semua. Tadi kita dari rel sebelah sana ya teman-teman, single track, kita selatan ke arah Cilacap. Sekarang kita lewat sini. Kita tiba di stasiun Purwokerto dan terlihat aktivitas penumpang yang naik dari Purwokerto banyak banget ya. Ada juga yang turun teman-teman ternyata. Tadi di eksekutif 8 ini ada yang turun juga sama anaknya dari Cilacap, beli tarif khusus sepertinya. Purwokerto sekarang sudah ada peron tingginya ya, jadi memudahkan penumpang untuk naik kereta, nggak pakai tangga lagi, dan jadi tambah panjang peronnya. Kita jadi di eksekutif paling belakang, eksekutif 8. Menuju ke arah Jakarta. Rame banget coy yang naik. Tuh kan? Titik naik penumpang paling rame dari Purwokerto ke arah Jakarta. Jadi untuk kereta api Purwojaya ini rutenya dari Cilacap ke Jakarta lewat Purwokerto, lewat Cirebon. Tidak lewat, jadi nggak lewat jalur selatan kayak kereta Serayu yang berangkat pertama dari Purwokerto ya teman-teman. Kalau Serayu dari Purwokerto ke arah Kroya, muter lokomotif, lewatnya jalur selatan, lewat Maos, Tasikmalaya, Bandung, dan sampai ke Jakarta. Kalau Purwojaya muter lewat selatan kayaknya bakal lama sih waktu durasi perjalanannya juga. Mas Garda numpang lewat, nggak tahu orangnya kemana. Mas Garda, oh sudah hijau sinyalnya, sudah ninu-ninu. Oke, kita masuk lagi, berangkat. Kita berangkat lagi dari Purwokerto dan sudah lumayan penuh penumpangnya teman-teman. Meskipun kursinya nggak terisi penuh penumpang ya, tapi kayaknya rombongan sih di baris depan. Masih proyek pembongkaran peron dan ditinggikan. Ini Joglo Semarkerto yang ke Semarang ya berarti ya, berangkatnya nanti. Kalau naik kereta ke arah Jakarta dan lewat Purwokerto, saya saranin jangan sampai ketiduran setelah kereta berangkat dari stasiun Purwokerto. Pemandangan jalur kereta di antara stasiun Purwokerto sampai Cirebon itu bakal cakep banget. Kereta yang kita naiki bakal banyak lewat tikungan tajam, dan kalau kita duduk di posisi kereta paling belakang, bakal bisa lihat ujung depan lokomotif keretanya. Kalau naik kereta api Purwojaya ini pas nyampe di jalur ini tuh udah sore, jadi nggak panas dan nggak terlalu silau, meskipun posisi matahari ada di sebelah kiri dari arah kereta. Cuma pas saya naik kereta api Purwojaya ini, tiba-tiba aja hujan ya. Suasananya jadi tambah syahdu dan adem gitu.
Setelah dari Purwokerto ternyata emang penumpangnya udah lumayan penuh ya teman-teman. Tapi untuk di eksekutif 8 ini masih belum ada separuh penumpang sih. Masih kira-kira ya cuman 10 orang mungkin dari kapasitas total satu kereta ini. Untuk satu eksekutif 8 ini 50 penumpang. Dan kalau dilihat tadi kebanyakan naiknya di eksekutif yang depan ya. Di eksekutif 1, 2, 3. Karena kalau kita nggak milih kursi secara default dari sistem itu diarahin ke kursi di depan yang eksekutif kereta yang paling depan yang kosong dulu, baru nanti ke belakang. Kalau secara sistem diplotin kayak gitu. Dan kebanyakan kalau saya lihat kayaknya keluarga ya, satu keluarga bawa anaknya, bawa orang tuanya ke kereta yang jadi andalan masyarakat Cilacap, Banyumasan ke arah Jakarta, kereta eksekutif. Bahkan kayaknya tarifnya paling murah untuk kereta eksekutif dari Purwokerto atau Cilacap ke arah Jakarta, ada kereta api Purwojaya ini teman-teman. Untuk kenyamanannya, baru beberapa menit aja duduk di kereta Purwojaya ini saya udah kayak ngerasa wah enak banget sih kursinya. Beda kayak kursi di kereta eksekutif New Generation ya, yang lebih tinggi. Ini tuh kayak pas di sandaran punggungnya tuh pas banget, ergonomis, terus nopang leher kita. Jadi pas banget dengan postur tubuh orang Indonesia. Jadi pas duduk tuh langsung nyaman. Tapi kalau yang New Gen itu tinggi banget, kayak kursinya kurang enak ya menurut saya. Jadi ini eksekutif lama, tapi untuk kenyamanan kursinya menurut saya masih enak sih. Empuk banget, terus kursinya juga empuk ya, tipikalnya nggak yang keras banget gitu. Ini empuk banget loh kursinya, kayak ada pernya mentul-mentul gitu di bagian dudukan kursinya. Jadi pas duduk, nyadarin punggung itu langsung enak sih. Daripada yang kereta New Gen atau yang stainless steel, ini lebih enak untuk di Purwojaya yang 2016 ini kursinya ya. Tapi nanti kita coba tes di track lurus, kalau pas kereta yang ngebut apakah gemelodak atau enggak. Karena kereta New Image itu dulu dibilang gemelodak banget kalau pas lagi kecepatan tinggi teman-teman. Di luar hujan, mendung, dan AC-nya ini juga dingin banget. Kita nggak tahu nanti bakal dapat selimut atau enggak. Karena kalau kereta malam itu harusnya dapat fasilitas selimut ya. Cuman ternyata terakhir saya naik Taksaka siang itu nggak dapat selimut karena perjalanannya siang. Meskipun ada perjalanan malamnya. Berangkat awalnya udah nggak malam, jadi nggak dapat selimut. Tapi nanti kita coba lihat ya. AC-nya dingin sih, tapi kalau nggak dapat selimut ya kita harus nyewa sendiri atau mungkin siap jaket. Terus kalau kita naik kereta Purwojaya ini setelah Purwokerto itu adem gitu ya, mataharinya udah mulai nggak terik, panasnya udah mulai turun, udah mulai sore, udah menuju ke sunset dan mataharinya dari kiri. Atau nanti kita bisa lihat sunset nggak ya? Ya kalau silau bisa ditutup kayak Masikal tuh, ada tirainya. Cuman kalau kursi single seat nggak ada tirainya kalau kursi yang belum New Generation keretanya. Single seat nggak ada tirainya coy. Jadi kalau panas ya udah nggak bisa ditutup kayak gitu tuh. Kalau kursi single seat aja ya nggak ada tirainya di kereta yang New Image sama stainless steel. Kalau yang New Generation ada tirainya. Jadi kursi yang ada tirainya selain kursi ujung 1 dan 13. Tiba di stasiun Bumi Ayu teman-teman. Bumi yang cantik ya, Bumi Ayu, Bumi yang cantik sesuai dengan namanya. Relnya bagus banget di sini tuh. Belok-belok dan naik turun. Nggak begitu banyak yang naik sepertinya, tapi ada yang naik di depan. Di belakang sana ada layar-layar gunung. Kalau pas cerah tuh kelihatan puncak Gunung Slamet. Relnya belok. Jadi tadi kita dari Purwokerto tuh muterin kaki Gunung Slamet. Bagus banget kalau pagi sama sore di sini. Jadi kalau naik kereta dari Jakarta ke arah Jogja lewat Purwokerto pas sore itu pemandangannya cakep di sini dan udah sunset. Mataharinya nggak terlalu terik. Awal mas? Awal 5.
Awal 5 menit. Awal 5 menit. Terlalu. Katanya santai banget lo ya. Iya. Padahal kayaknya ya taspat juga kan. Santai-santai. Awal 5. Pantes kok berhenti lama banget. Berangkat jam 16.31. 3 menit. Masih 3 menit. Berhenti normalnya cuma 3 menit kan? Iya, benar. Kita ada berhenti tadi di sini ada mungkin 3 menit juga. Argo Mendoan Racing. Tepat waktu jam 16.31 kita berangkat kembali dari stasiun Bumi Ayu. Kalau normal tuh berarti cuma 3 menit, tapi tadi ternyata kita udah nyampe Bumi Ayu tuh awal 5 menit dari jadwal. Jadi berhentinya lumayan lama. Kayaknya ada bangunan baru apa ya di sana tuh? Rumah dinas kah? Nggak kelihatan tulisannya sih, masih dibangun belum selesai. Kereta api Purwojaya ini kayaknya jadi satu-satunya kereta full kelas eksekutif yang berhenti normal di stasiun Bumi Ayu. Karena kalau kereta full eksekutif yang lainnya di Bumi Ayu tuh nggak berhenti. Nah setelah ini kereta api Purwojaya bakal langsung menuju ke Cirebon buat pemberhentian selanjutnya. Jadi udah nggak berhenti-berhenti lagi. Dari Bumi Ayu ke Cirebon kalau normal kereta api Purwojaya ini butuh waktu sekitar 1 jam perjalanan. Cepet banget kan? Untuk tarif kereta api Purwojaya dari Cilacap, dari Maos, dari Kroya, Purwokerto menuju ke Gambir, Jakarta, ini di harga normalnya itu 360.000 ya teman-teman. Ini ada promo jadi 288.000. Kereta eksekutif termurah dibandingkan kereta-kereta lain kayak Argo Semeru, Manahan, atau mungkin Gajayana yang tarifnya lebih mahal. Taksaka itu udah 500 ke atas. Purwojaya itu 360.000 teman-teman. Jadi kalau mau kereta eksekutif dari wilayah Banyumasan, Cilacap ke arah Jakarta itu bisa naik kereta api Purwojaya ini. Kereta murah sih, eksekutif murah yang nyaman juga sih. Dapat kereta eksekutif yang new image seperti ini. Belum new generation ya. Tapi kalau mau yang new generation ya bisa naik Taksaka atau yang lain. Cuman naiknya harus dari Kroya atau dari Purwokerto. Tarifnya sekitar 500.000. Ini pun promo Taksaka 500.000, harusnya 630 coy. Bisa dibilang separuhnya dari kereta-kereta yang dari arah Jogja atau dari arah Surabaya ya. Untuk Purwojaya ini murah banget sih, tarifnya 360.000 udah dapat eksekutif. Kalau biasanya 350-400 tuh kalau keretanya masih dari Jogja atau Solo atau Surabaya tuh dapatnya ekonomi new generation. Tapi ya mending naik Purwojaya sih kalau kalian mau yang nyaman keretanya. Durasi perjalanannya juga sekitar 5 jaman ya kalau dihitung dari Kroya. Masih cepat lah. Kalau dari Cilacap ya cuma ada Purwojaya aja. Kalau dari Cilacap ke arah Jakarta, Cilacap ini cuma ada satu kereta aja yang langsung, nggak ada lagi. Tuh, cuma satu, jam 2:15 ya. Kalau weekend ini jalan 3 kali. Kalau hari biasa jalannya cuma sekali. Nah kalau weekend dia ada jam 7 pagi, jam 2 siang, sama jam 8 malam. Khusus PCK Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi kalau hari biasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis kalau nggak salah. Kamis tuh weekend nggak hitungannya. Oh Kamis juga dihitung weekend. Berarti cuma Senin, Selasa, Rabu aja yang dia cuma jadwalnya satu kali sekali jalan. Yang siang aja, yang pagi sama malam nggak ada. Tapi kalau weekend Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada 3 kali jadwal Purwojaya ya, pagi, siang, sama malam. Tapi yang paling murah yang siang. Karena jamnya kayaknya orang-orang lebih milih yang malam atau yang pagi sih. Jadi murah banget sih. Purwojaya ini tarifnya 360.000 udah dapat eksekutif yang kursinya juga nyaman banget, keretanya juga ngebut, nggak banyak berhenti dan seperti ini. Nanti kita review lebih lanjut ya. Kalau saya sih baru duduk udah kerasa nyaman ya kursinya ini, kursi-kursi kereta lama ini. Lebih empuk sama ergonomis di punggungnya enak. Nggak bikin pegel. Jalur kereta setelah stasiun Perbok ini udah mulai datar sampai ke arah Cirebon. Nggak lagi banyak tikungan tajam dan tanjakan atau turunan. Jadi kecepatan kereta di lintas ini tuh bisa sampai kecepatan maksimal ngebut 120 km per jam.
setelah lepas dari stasiun Prupuk, ini kecepatan kereta api Purwojaya mulai digeber sampai ke kecepatan maksimal 120 km per jam ya. Dari tadi GPS-nya stabil, naik turun di angka 118 sampai 116 km per jam. Jadi di petak sini udah bisa buat kebut-kebutan teman-teman sampai ke Cirebon, sampai ke Jakarta. Oke mas, kemeludak nggak mas? Aman sih, kalau di lintas ini sih aman. Anteng ya? Nggak terlalu bergelodak ya, memang ada getaran khas satu indeksnya, tapi masih oke kalau di sini. Jalurnya kan juga bagus. Mentul-mentul? Iya. Apa sih? Purwojaya. Oh Purwo, sesama Purwo ketemu. Oh masih segini nih. Masih gak begitu bergoncang-goncang dan gak gemeludak banget sih, aman. Dengan kecepatan tinggi meskipun punya title kereta gemeludak ya, untuk yang kereta New Image seperti ini. Cuman ya emang lebih berisik aja sih, jedaknya lebih kedengeran dibandingkan kereta yang stainless steel ataupun yang new generation. Nanti mungkin kita tes lagi di jalur Cirebon Jakarta yang terkenal berisik. Kita ketahan sinyal cukup lumayan lama, udah berhenti di sini hampir 3 menitan lebih teman-teman. Sebelum Cirebon Perujakan ya, kayaknya awal dari jadwal. Jadi kita ditahan di sini dulu, belum boleh masuk kayaknya. Kalau udah boleh masuk, bagus banget kayaknya, nanti bisa balapan sama Tegal Bahari berangkat dari Cirebon Perujakan ya. Ini sebelum Cirebon Perujakan ditahan di sini lama banget. Masih berhenti. Tadi ada beberapa penumpang yang kayaknya mau turun, udah siap-siap. Akhirnya berangkat lagi, jalan lagi setelah ketahan hampir 5 menitan kayaknya di lintas sebelum masuk Cirebon Perujakan. Cepet banget, kita udah sampai di kota Cirebon, cuman sekitar 3 jam. Tadi berangkat dari Cilacap jam 2 siang, jam 5 lebih. Sekarang udah setengah 6 sih, 3 jam setengah ya. Udah masuk Cirebon. Jam 17:37 kita tiba di stasiun Cirebon Kejaksan ya teman-teman. Di kota Cirebon kita sudah di lintas utara Pulau Jawa dan tadi sudah ketemu sama percabangan jalur rel lagi yang dari arah Semarang, dari arah Surabaya Pasar Turi. Setelah ini akan lurus sampai ke Jakarta. Kayaknya kita tadi terlambat sih karena ketahan. Masih ada proses pengisian air di setiap keretanya. Kalau di Cirebon mesti pada turun ngerokok dulu penumpangnya. Kayaknya lumayan lama ya kalau Purwojaya berhentinya, nggak cuma 3 menit. Kalau kayak Taksakar, Golawar, Gudi Pangga tuh 3 menit, 2 menit berangkat lagi, 3 menit, 2 menit berangkat lagi. Jadi cepet banget. Kira-kira masih butuh waktu sekitar 2 jam lagi ya. Kita akan tiba di stasiun tujuan akhir Gambir, Jakarta. 2,5 jaman lah ya, hampir 3 jam kalau nggak telat. Iya nih, kita berhenti lama, kayak terlambat dari jadwal. Tapi kayaknya berhenti Cirebon emang lama ya. Kalau kereta lain tuh baru ngisi langsung ninu berangkat lagi. Penumpangnya nggak terlalu penuh teman-teman. Dan kayaknya banyak juga penumpang parsial yang nggak full trip jarak jauh ya. Tadi dari Cilacap ada yang naik turun Purwokerto. Terus dari Purwokerto atau Kroya tadi ada yang naik turun di Cirebon teman-teman.
Tapi ada lagi penumpang yang ngisi naik dari beberapa stasiun kayak Purwokerto, dari Kroya juga ada. Tadi di Cirebon juga ada lumayan banyak yang naik ya. Jadi nggak selalu penumpang full trip dari Cilacap ke Gambir atau Purwokerto ke Gambir. Ada penumpang-penumpang parsial yang mungkin juga memanfaatkan tarif parsial atau tarif khusus. Dan nggak penuh. Hari ini Sabtu tapi keretanya nggak penuh. Masih banyak kursi yang kosong. Oke, kita berangkat lagi. Berangkat kembali dari Cirebon, ternyata penumpang di Eksekutif 8 kereta api Purwojaya ini nggak sampai separuh dari kapasitas 50 penumpang. Kayaknya cuma ada 8 orang aja ya. Tadi ada yang turun dari Eksekutif 8, tapi nggak ada lagi yang ngisi. Kalaupun ada yang naik, kayaknya penumpangnya lebih ramai di kereta Eksekutif 1, 2, 3. Kereta eksekutif yang posisinya ada di depan. Karena emang kalau misalkan naik kereta yang paling belakang itu biasanya lebih sepi kalau misalkan tiketnya nggak sampai habis ya, dibandingkan dengan kereta yang di depan posisinya. Tapi perjalanan kali ini sayang banget, setelah Cirebon cuacanya mendung, jadi kita nggak bisa lihat sunset dan Gunung Ciremai di sore hari. Kalau cuacanya cerah, pemandangan selepas Cirebon ini masih cakep. Base view-nya ada di sebelah kiri arah kereta. Kita bisa lihat kemegahan Gunung Ciremai dipadukan hamparan sawah hijau yang nyekrit mata dan sunset sore yang cakep banget pastinya. Yaudah, kita nikmatin aja sisa-sisa pemandangan alam yang masih bisa dilihat sebelum nanti jadi gelap, karena mataharinya udah terbenam sepenuhnya. Coklat panas ya? Coklat panas? Coklat panas. Iya, satu aja mbak. Ada lagi tambahannya? Itu dulu aja mbak. Pakai kris. Pakai kris ya? Iya. Coklat panasnya satu. Sudah mbak? Terima kasih. Ini panas ya? Oh ya. Makasih mbak. Karena suhu di kereta lumayan dingin dan mulai dingin, bukan lumayan dingin, mulai dingin nyes-nyes ya. Ritual wajib kita nyoklat panas. Tadi harganya masih tetap 14.000. Semoga aja nggak naik sih. Coklatnya kereta ini pakai apa ya? Enak banget ya. Bikin nagih. Kayaknya sih kita nggak bakal dapat selimut ya teman-teman, karena nanti kita masih bakal sampai di Jakarta Gambir itu jam 9 kurang, masih jam 8 lebih dikit gitu. Jadi belum perjalanan yang malamnya tuh udah waktunya tidur ya. Kalau yang di bagian selimut tuh kereta-kereta yang berangkatnya udah menjelang di atas jam 6 sore, jam 7 sore, jam 7 malam, yang perjalanannya kebanyakan malam dan nanti menjelang tidur malam. Jadi makanya di bagian selimut biar nggak kedinginan. Masih panas. Jadi saya beli
nunggu peraminya keliling bawa troli ya, karena di eksekutif 8 kalau mau ke kereta makan lumayan jauh jalannya. Ya udahlah, nunggu peraminya keliling aja. Sama satu lagi bisa juga lewat aplikasi Akses by KAI untuk beli makanan di kereta ya. Itu di menu Rail Food, nanti tinggal order aja. Setelah bayar sukses, nanti bakal makanannya diantar ke kereta dan kursi yang sesuai dengan tiket kita, teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mager ya bisa ke kereta restorasi. Letaknya kalau dari arah Cilacap atau Purwokerto ke arah Jakarta itu di belakang eksekutif 5, di depannya eksekutif 6 kalau nggak salah, atau di belakang eksekutif 4, depannya eksekutif 5. Tadi saya nggak ngelihat papan nomornya sih. Pokoknya di tengah-tengah rangkaian ada kereta restorasinya, bisa makan di sana, cuman bukan yang new generation ataupun yang stainless steel, jadi kayak masih terbatas untuk tempat makannya, teman-teman. Masih sedikit, nggak sebanyak yang di stainless steel ataupun yang kereta eksekutif new generation. Ya kalau pas penuh, apalagi sekarang jam makan malam, ya mungkin bakal ngantri ya, gantian. Terus kalau nggak salah di sana juga ada musolanya ya, fasilitas musola. Kalau misalkan teman-teman mau sholat, bisa di kereta restorasi, atau kalau mager ya di keretanya aja, langsung duduk aja ngadep ke arah laju kereta. Masih panas? Tapi enak banget. Menghangatkan tubuh. Karena tadi saya udah makan siang, jadi nanti kita makannya udah sampai Jakarta aja sih. Jadi kita minum coklat panas aja. Kalau mau lihat menunya juga bisa di aplikasi Rail Food ya. Jadi tinggal buka Akses by KAI. Kalau punya aplikasi Akses by KAI, di menu Rail Food nanti bisa lihat menunya apa aja yang ada di kereta Purwojaya ini, teman-teman. Setelah Cirebon digeber sampai kecepatan maksimal lagi ya, 115 km per jam. Gerobak balap. Mau ngacau perut. Udah capek bangun. Kecepatan tinggi di rel sini emang relnya kurang enak sih. Jadi kayak lebih gemelodak, lebih bergoncang aja. Apalagi di keretanya kereta new image ya, belum new gen. Wow. Bisa didengerin sendiri teman-teman. Ini aja bergoncang-goncang, goyang-goyang. Kita tiba di stasiun Bekasi terlambat sekitar 10 menit, teman-teman. Yang turun banyak banget dari depan sampai belakang. Nomor keretanya udah diganti jadi eksekutif 1 karena habis ini berangkat lagi menuju ke arah Cilacap ya, kereta api Purwojayanya.
Berangkat kembali dari Bekasi, ini tersisa 4 orang sama saya. 5 ding, di eksekutif 8 dari kapasitas 50 penumpang. Tadi mayoritas yang turun di Bekasi banyak banget ya. Setelah beberapa jam duduk di kereta eksekutif Purwojaya dari Cilacap menuju ke Jakarta ya teman-teman. Meskipun belum sampai di Jakarta, tapi sebelum, nggak tahu nanti bakal mode malam atau enggak, lampunya dimatiin, gelap, diredupin. Sebelum sampai di Jakarta nanti bakal banyak pengumuman, jadi saya mau share beberapa kesimpulan naik kereta api Purwojaya ini. Ini enaknya diturunin ya. Wah, ini. Jadi untuk kereta api Purwojaya ini kalau weekend itu ada 3 jadwal pemberangkatan, jadwal pagi, siang, dan malam. Tapi kalau hari biasa cuma Senin sampai Rabu ya, Senin, Selasa, Rabu itu cuma hari 1 jadwal yang jam siang aja yang saya naiki saat ini. Jadi yang pagi sama malam itu jadwalnya fakultatif namanya, hanya jalan di hari-hari tertentu, weekend ataupun libur panjang. Dan untuk kereta api Purwojaya ini sampai saat ini masih pakai rangkaian kereta New Image ya namanya, bukan stainless steel, bukan New Generation, tapi masih nyaman menurut saya teman-teman, dengan tarif yang bisa dibilang juga paling murah di jalur Cilacap, Kroya, Purwokerto ke arah Jakarta ya, dibandingkan dengan kereta-kereta lain kalau misalkan kita naiknya dari Kroya atau Purwokerto. Dengan tarif 300 ribuan, 360 lah kalau nggak dapat promo, 360 normal, kalau promo tadi 288 ribu. Kita dapat kereta eksekutif New Image yang ini kedap suaranya juga masih oke, tapi kadang ada di beberapa rel titik itu yang keretanya itu gemlodak, jalurnya kurang oke gitu. Cuman ada beberapa kereta dalam satu rangkaian ini yang tahunnya dia lebih muda, tahun 2017, itu lebih anteng, lebih kedap suara teman-teman. Kalau di eksekutif 8 ini saya naik dapat kereta yang tahun 2016. Terus untuk kursinya ini nggak perlu lama-lama duduk di kursi kereta Purwojaya ya. Itu pertama duduk pun ketika naik langsung kayak wah enak banget, nyaman banget gitu loh. Kalau naik yang New Generation, yang eksekutif, itu menurut saya kayak kita harus nyari posisi yang PW dulu. Jadi kayak duduk tuh nggak langsung nyaman di punggung gitu. Kalau kursi yang ini tuh nyaman banget di punggung. Kereta lama tapi lebih enak ya dibandingkan dengan kereta-kereta yang baru teman-teman. Jadi ini kursinya pas banget nopang di leher kita, plek gini. Terus sandaran kuping, terus untuk penyangga kepala ini yang di bagian kuping ini nggak terlalu gede kayak di New Generation, tapi ini udah pas, udah enak juga sih. Jadi kita tidur tuh gini udah enak banget nih, pas banget dengan postur tubuh orang Indonesia. Nah kalau yang di kereta New Generation itu lebih tinggi lagi, biasanya segini nih kursinya, jadi kayak kita tuh nggak enak gitu duduknya, kurang nyaman. Kalau di reclining full apalagi, di New Generation tuh menurut saya kayak kurang enak. Tapi kalau ini ketika kita reclining full dari segini kan, kita reclining full, set, ini nyaman banget, enak banget. Duduk kayak gini, tidur, selonjorin kaki, enak sih. Dan kursinya ini lebih empuk ya dibandingkan kereta New Generation ataupun yang stainless steel. Ini kayak busanya tuh lebih empuk gitu. Apa karena udah lama mungkin jadi dia lebih empuk daripada yang baru-baru. Jadi ini lebih empuk coy. Untuk sandaran punggung tuh enak, terus dudukannya ini juga enak. Meskipun kereta yang masih tahunnya lebih tua ya, 2016, tapi masih nyaman menurut saya. Dengan durasi waktu perjalanan juga yang cepat, tarifnya juga murah. Jadi kereta api Purwojaya ini bisa jadi opsi terbaik kalau yang teman-teman rumahnya Cilacap, atau mau Kroya atau Purwokerto, mau ke Jakarta, pengen kereta eksekutif tapi yang murah, itu bisa naik kereta api Purwojaya. AC-nya juga dingin, terus ya meskipun interiornya nggak semewah kereta New Generation ya, nggak ada panel LED digital yang jalan-jalan, nggak ada lampu yang cetar, sangat terang sekali, tapi masih oke. Charger juga tersedia, terus kursinya ini juga bisa diputar-putar arahnya ya, karena kereta eksekutif dari dulu juga bisa diputar-putar arahnya. Terus ada kursi zong yang itu kita nggak bisa nebak. Ibaratnya kita naik kereta ekonomi premium, kita nggak bisa nebak kursi yang hadap mundur. Tapi menurut saya kayaknya lebih enak, lebih penting naik kereta ekonomi premium daripada naik kereta eksekutif yang New Image ini dan pilih single seat. Karena kalau di eksekutif New Image ini dan kita pilih single seat, dapat kursi yang zong paling depan sendiri ngadep pintu, itu nggak enak banget sumpah. Ngadep ke pintu dan space-nya itu legroom-nya lebih sempit teman-teman, jadi kita nggak bisa selonjoran,
meratapi nasib aja pokoknya. Kayak udah bayar mahal tapi dapat fasilitas yang nggak sepadan dengan kursi-kursi yang lain, nggak ada footrestnya, jadi kayak kurang nyaman gitu loh untuk kereta eksekutif New Image yang single seat kalau pas dapat kursi yang depan sendiri ya. Tapi ya itu kembali lagi ke teman-teman sih. Beberapa teman kayaknya pernah nge-review kalau pas dapat kursi single seat yang paling depan kalau pas lagi naik kereta New Image yang seperti ini kayak Purwojaya. Tapi kalau yang standard still aman. Saya bejonya juga tadi ngambil di eksekutif 8 di 13B itu dapat kursi yang paling belakang. Kalau saya duduk di ekonomi sampai eksekutif 7, saya dapat kursi yang paling depan teman-teman. Karena satu rangkaian ini juga random. Urutan nomor kursinya nggak sama ya, ngacak kayak ekonomi gitu. Kita nggak bisa nebak nomor kecil yang mana, nomor besar yang mana. Dan single seatnya kalau di kereta eksekutif yang New Image ini bisa jadi enak, bisa jadi zonk. Jadi kalau saran saya untuk menghindari itu mending pilih kursi yang double kayak gini aja sih daripada single seat. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu urutan rangkaiannya, dan saya pun juga nggak tahu, bejo-bejoan aja. Jadi ya nyaman keretanya, enak juga. Cuman emang ada plus minusnya ya untuk semua kereta yang new generation, lebih kedap suara, terus ada wifi-nya. Oh ya, yang ini nggak ada wifi-nya teman-teman, nggak ada fasilitas wifi di kereta Purwojaya ya. Jadi beda dengan kereta ekonomi lagi, beda dengan kereta eksekutif new generation. Jadi semua kereta itu punya tingkatan plus minusnya masing-masing. Bukan berarti kereta Purwojaya ini jelek, nggak enak. Kalau menurut saya ini enak, masih worth it. Karena kursinya, harganya, dan durasinya juga nggak kalah jauh dengan kereta yang lainnya teman-teman, yang cepet-cepet kayak Taksaka, Argo Bromo, Anggrek, Argo Lawu, Argo Depangga itu masih bisa bersaing lah dengan harga yang lebih murah, dan menurut saya kursinya lebih nyaman daripada new generation ya. Meskipun untuk kekedapan suaranya ini kurang, jauh banget kalau sama new generation. Apalagi kalau pas ngebut posisinya kita kecepatan tinggi. Jadi ya itu kembali lagi teman-teman mau naik kereta yang mana, pilihannya banyak. Kalau dari Kroya itu banyak pilihan, dari Purwokerto apalagi, tapi kalau dari Cilacap, Gumilir, Maos itu cuma ada Purwojaya aja kalau yang langsung ke Jakarta dan mau keretanya nyaman, nggak ada pilihan lain. Tiba di Jatinegara terlambat sekitar 11 menit teman-teman. Tadi kita banyak ketahan sebelum Bekasi, terus Bekasi juga ketahan lagi sih. Yang turun juga masih banyak ya, dari depan sampai belakang. Dan ini nggak tahu di eksekutif 8 sisa berapa orang. Dari arah timur dipersiapkan masuk tujuan Kabupaten di Atasan Senin. Udah KRL. Rangkaian 12 kereta. Nah ini kalau posisi kursinya madep ke arah pintu ya teman-teman. Jadi kursi 13B ini dari Gambir menuju ke arah Cilacap bakal jadi kursi yang paling depan, nanti keretanya kembali ke sana. Dan jadi kayak gini nih, space-nya sempit banget. Tuh langsung ngadep sama orang kalau mau keluar masuk. Jadi gak enak banget ya. Mau cosplay mas? mau cosplay duduk di single seat paling depan. Nah, gak enak banget. Gak dapat footrest, sempit, terus kalau ada orang masuk ya
jadi penjaga pintu. Nah, kira-kira kayak gini nih, ada orang masuk, terus langsung kakinya di sini guys. Kayak enak banget ya. Kalau paling depan kursinya single seat Zong. Makanya kita juga nggak bisa milih kursi yang depan, yang belakang, yang mana nomornya, karena ngacak di kelas eksekutifnya kayak gitu teman-teman. Ini kursinya juga udah dibalik ya, diputer-puter arahnya ke arah sebaliknya, karena nanti bakal berangkat lagi kereta Purwojaya-nya ke arah Cilacap yang jam keberangkatan malam. Jadi udah dicicil sama OTC-nya tadi, kursinya dibuat kembali ke arah sebaliknya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Jam 20.25 menit kita tiba di stasiun Gambir, telat sekitar 5 menit teman-teman. Langsung ketemu sama Raja Jalur Utara, kereta api Argo Bromo Anggrek di sini yang mau berangkat. Kompartemennya cuma 21 ya. Oke teman-teman, dengan demikian berakhir sudah perjalanan dari Cilacap menuju ke Jakarta. Naik kereta api eksekutif termurah, kereta api Purwojaya ya teman-teman. Dan ini keretanya bakal langsung balik lagi, berangkat jam 20.55 menuju ke arah Cilacap. Penumpangnya udah lumayan banyak di atas, udah pada nungguin. Oke, terima kasih untuk yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga videonya menghibur dan bermanfaat informasinya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kurang maksimal. Saya pamit dari Kota Jakarta. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.